Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai tiba-tiba rumah saya dijual oleh saudara saya dengan menggunakan surat kuasa palsu. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu bercerita bahwa dia itu memiliki satu unit rumah di Jakarta. Karena klien saya ini tinggal di Balikpapan, maka rumah yang di Jakarta ini diurus oleh adiknya. Dan waktu itu ditempati oleh adiknya. Karena adiknya ini kan rumahnya jauh, jadi si adiknya ini daripada rumah si klien ini kosong, akhirnya ditempatilah oleh adiknya tersebut. Kemudian dalam beberapa tahun si klien ini datanglah ke Jakarta karena memang ada urusan kerja di Jakarta, jadi sekalian datang nengokin rumahnya yang memang sudah lama tidak dikunjungi oleh si klien. Tetapi pada saat si klien itu datang ke rumah, ternyata yang ada di rumahnya itu bukan adiknya lagi, tetapi orang lain. Jadi si klien ini kaget juga ya, kenapa ada orang lain tinggal di rumahnya dan dia tidak tahu. Dan adiknya itu tidak memberitahu juga kalau ada orang lain tinggal di rumahnya si klien. Kemudian si klien bertanya, Bapak ini siapa ya? Kok tinggal di rumah saya nggak tahu. Si bapak ini kaget juga ya, kan si bapak ini ternyata sudah membeli rumah tersebut dari si adik. Nah setelah bicara-bicara, ternyata si adik ini menjual rumah tersebut dengan dasar surat kuasa menjual dari si klien ini. Padahal si klien ini kan tidak pernah memberi kuasa ke si adik untuk menjual rumah tersebut. Si klien ini hanya memberi kesempatan si adik untuk tinggal di rumah tersebut karena memang kan rumah itu kosong. Daripada kosong, diperbolehkanlah si adiknya untuk menempati rumah tersebut. Tapi si adik ini ternyata memalsukan tanda tangan si kakak ini dengan membuat surat kuasa menjual, sehingga si adik ini bisa menjual tanah tersebut di hadapan notaris PPAT di wilayah Jakarta. Ya akhirnya si klien menjelaskan sama si orang ini bahwa si klien ini tidak pernah memberikan kuasa menjual kepada si adik. Jadi ya akhirnya si klien ini bertanya kepada saya, gimana solusinya? Ya solusinya si kakak ini harus melaporkan pidana pemalsuan surat sesuai pasal 263 KUHP. Jadi si adik dilaporkan ke kantor polisi sesuai wilayah domisili hukumnya di Jakarta terkait tindak pidana pemalsuan surat. Jika tindak pidana pemalsuan surat tersebut sudah terbukti, si adik sudah terbukti bersalah melakukan pemalsuan, itu dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan jual beli tanah tersebut.